Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita semua bisa sama-sama berkumpul dalam rangka diseminasi hubungan karakter. Salawat dan salam mari kita surahkan ke junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD 3 Mukaluyu dan juga seluruh dewan guru SD 3 Mukaluyu yang sama-sama saya hormati. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh dewan guru yang sudah berkenan untuk hadir dalam acara diseminasi ini, dan juga kepala sekolah yang juga sama-sama telah memberikan izin bahwa hari ini terselenggaranya demonstrasi kontekstual dari program pendidikan guru penggerak. Jadi dalam program pendidikan guru penggerak itu jumlah modul ada 3 modul. Setiap modul itu ada 4 subbab. Nah, jadi udah modul 1 subbab 4, di mana dalam setiap akhir itu harus ada aksi nyata. Di mana dalam aksi nyata yang diselenggarakan di modul 1.4 ini berkaitan dengan pembentukan karakter visual melalui disiplin positif. Bapak Ibu sekalian, perlu diketahui bahwa diseminasi itu merupakan suatu proses penyampaian informasi dari apa yang sudah dipelajari selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Jadi harus ada yang namanya penyampaian kepada rekan sejawat yang ada di sekolah, dengan tujuan dan harapan adalah selain menyampaikan informasi juga dapat menemukan informasi baru mengenai saran dan masukan mengenai program-program yang ada di sekolah. Jadi dalam program guru penggerak itu tidak hanya pribadinya saja yang dikembangkan, tetapi juga seluruh stakeholder yang ada di sekolah, baik itu kepala sekolah, dewan guru dan juga dewan tenaga pendidikan itu juga turut juga untuk dikembangkan, yaitu dengan proses diseminasi ini. Nah, dalam diseminasi ini yang akan dibahas adalah tentang pembentukan karakter. Nah, dalam pembentukan karakter tentunya yang pertama kita utamakan adalah perubahan budaya. Di mana di sini yang ditanamkan adalah budaya positif. Budaya positif di sini terdiri dari beberapa tahapan atau kegiatan-kegiatan dalam proses menuju budaya positif tersebut. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, posisi kontrol kita sebagai guru, keyakinan kelas, dan juga segitiga restitusi. Nah, ke-8 nilai-nilai ini merupakan ada kaitannya dengan perubahan yang ada pada budaya positif. Yang pertama kita bahas adalah mengenai paradigma baru dalam pembelajaran, di mana pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Jadi peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, dalam kurikulum mereka itu kan yang diagung-agungkan adalah profil pelajar Pancasila, gitu ya. Ini harus ditanamkan dalam proses pembelajaran. Bagaimana kita ketahui dalam profil pelajar Pancasila itu disitu ada nilai-nilainya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global, kemudian bergotong royong, kreatif, kemudian bernalar kritis dan juga mandiri. Ya. Nah, jadi paradigma baru itu adalah maksudnya bagaimana kita merubah mindset kita dalam pembelajaran. Jadi ada yang namanya stimulus dan respon. Kadang siswa itu melakukan sesuatu pasti ada sebabnya. Nah, tugas guru harus merubah namanya stimulus respon ke kita harus proaktif menjembatani apa yang dibutuhkan oleh siswa. Tadi di awal dikatakan pendidikan berdiferensiasi, bahwa setiap siswa itu kebutuhannya sama atau berbeda. Berbeda, maka penanganan
pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Pasti di sekolah ada yang namanya masalah-masalah di setiap kelas pasti ada. Bayangkan di setiap sekolah minimal ada 50 siswa atau bahkan lebih dari 200 dengan setiap karakter anak yang berbeda. Nah, di sini dituntut guru untuk mampu menjembatani atau memahami apa yang dibutuhkan oleh siswa. Sekarang ada siswa yang dalam pandangan kita bahwa siswa itu nakal, padahal sebetulnya bukan siswa yang nakal, tetapi mereka perlu diarahkan. Nah, fungsi kita adalah mengarahkan bagaimana siswa itu menemukan potensi yang ada dalam dirinya. Selanjutnya disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan usaha didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, atau hukuman. Terkadang siswa disiplin itu harus kita membentuk adanya suatu efek jerah. Harus ada yang namanya hukuman. Nah, di dalam disiplin positif ini seorang guru harus mampu membentuk sebuah karakter, menjadikan siswa disiplin tanpa adanya sesuatu yang mempengaruhi dirinya. Misal, anaknya datang tepat waktu karena kalau telat, misalnya di hukum. Siswa datang jam 7, kalau jam 8 siswa dihukum. Siswa datang ke sekolah karena takut dihukum. Nah, ketika budaya positif kita lakukan, mindset itu berubah. Siswa datang ke sekolah bukan takut untuk dihukum, tapi kebutuhan dirinya, kesadaran dirinya bahwa dirinya pun mampu untuk bertanggung jawab. Jadi perilaku yang terjadi terhadap siswa murni karena kesadaran dirinya, bukan karena takut ada yang namanya hukuman. Atau itu penghargaan juga, tidak semua penghargaan itu baik. Ada penghargaan mendapat lulusan. Contoh, jika siswa sudah mendapatkan nilai 100 misalnya di ulangan. Nah, ketika siswa sudah mendapatkan nilai 100, jika dia terlena pada penghargaan, apa yang akan terjadi? Dia akan cepat merasa, ya, siswa akan cepat merasa puas, ya. Atau ketika dia suatu saat tidak mendapatkan nilai 100, ya, timbul rasa kecewa. Bahkan jika timbul rasa kecewa, ada dua kemungkinan: menyalahkan orang lain atau menyalahkan diri sendiri. Ya, itu. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama atau lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Di sini contoh yang telah diterapkan ya, dalam sebuah kebijakan. Contohnya dalam Kementerian Pendidikan itu mengedepankan profil wajib Pancasila, yaitu sangat beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah ini sebagainya ya. Yang sudah kita ketahui bahwa profil pelajaran Pancasila itu memang digembor-gemborkan sekarang itu ya dalam kurikulum yang baru ini. Maka sekarang kurikulum kan sudah bukan lagi kurikulum merdeka, tapi kurikulum nasional. Tetap nama saja yang berbeda tapi isinya sama. Dan di dalamnya tetap yang dikedepankan adalah profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai kebajikan ini kaitannya juga dengan perilaku. Yang dimaksud dengan nilai kebajikan misalnya ketika siswa meminjam buku perpustakaan, ada siswa yang tidak mengembalikan buku tersebut, ada siswa yang dengan sukarela, dengan kesadarannya mengembalikan bahkan ke posisi semula buku itu ketika diambil. Dua kasus ini menanamkan yang satu sudah memahami nilai-nilai kebajikan, yang satu belum memahami. Yang mengembalikan berarti dia nilai-nilai kebajikan yang tertanam dalam dirinya adalah rasa tanggung jawab. Yang belum mengembalikan berarti rasa tanggung jawabnya belum muncul.
Kemudian ketika ada siswa temannya jatuh, ya, kemudian dia bukan menertawakan. Ada teman yang menertawakan, ada teman yang mencoba menolong. Itu ada dua kasus. Yang pertama, dia nilai kebajikan yang tertanam adalah rasa kasih sayang terhadap sesama. Yang satunya lagi itu jelas belum tertanam rasa kasih sayang terhadap sesama. Nah, nilai-nilai kebajikan ini akan tertanam jika disiplin positifnya juga mulai dibiasakan ditanam. Ya. Nah, bagaimana cara menanamkan nilai-nilai kebajikan? Nanti di slide berikutnya akan ada penjelasan. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Manusia sudah pada manusia dia akan melakukan apapun demi memenuhi kebutuhan manusia tersebut. Ya, tidak hanya orang dewasa, anak-anak muda pasti mempunyai kebutuhan dasar karena itu kodrat sebagai manusia. Kita sebagai guru adalah membimbing, membersamai siswa bagaimana kebutuhan dasarnya itu terpenuhi. Kebutuhan dasar itu ada yang memang tugas seorang guru, ada juga yang memang dia dapatkan ketika di dalam keluarga. Yang di dalam keluarga kita tidak bisa intervensi lebih jauh. Tetapi mengenai perkembangan anak yang ada di lingkungan sekolah, maka itu tentu adalah tanggung jawab dari seorang guru. Apapun kebutuhan apapun pasti kita akan berjuang untuk mendapatkan itu, dan apalagi tentang kebutuhan dasar. Coba kebutuhan dasar manusia sebenarnya apa? Makan. Dasar sekali ya. Makan. Standar pangan, makan, ya, itu merupakan kebutuhan dasar manusia. Orang buka, acung saya, tapi tergaduh yang aman, ya, lengkap tidak? Ya. Jadi kebutuhan dasar itu memang harus dipenuhi, ya, kodrat manusia. Nah, apa saja kebutuhan dasar itu dari mana? Pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Kebutuhan pertama bertahan hidup. Ini jelas ya, ini primer. Makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Ya. Apapun yang mengenai nomor satu pasti kita akan berusaha untuk mencukupinya, ya. Makan, pakaian itu akan diperoleh dengan kita, ya. Kalau kita sebagai dewasa berarti kita mencari nafkah untuk keluarga kita. Primer kebutuhan dasar. Kasih sayang dan rasa diterima. Contohnya apa? Dipedulikan, kemudian berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Nah, ini ada kasus di kelas, ada siswa yang dijauhi. Berbagi kelompok, ayam seorang sini. Jadi ajakan beliau gabung dengan kelompoknya. Bahkan ketika sudah dibagi kelompok pun dia enggan untuk bergabung dengan kelompoknya karena dia sudah merasa tidak ada rasa kasih sayang dan juga diterima. Berarti dia tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Di sini kebetulan ada dipedulikan, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Ya, makanya dalam belajar berdiferensiasi lebih diutamakan pembelajaran secara kelompok agar mereka sama-sama saling peduli terhadap satu sama dengan yang lain. Penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Ini setiap manusia pasti, walaupun tidak semua pasti ada sebenarnya. Harga diri, semua orang pasti ingin dihargai dan punya harga diri. Itu kebutuhan dasar. Keinginan untuk dianggap, ya, untuk memimpin, berprestasi. Tidak hanya orang dewasa,
berprestasi, atau tidak hanya siswa yang berprestasi. Semua manusia dalam hati nuraninya ingin sama-sama berprestasi. Prestasi tidak hanya dalam akademik, banyak hal-hal yang dibutuhkan manusia ketika berprestasi. Ya. Kita tanggung jawab di keluarga saja, sangat-sangat suatu prestasi. Ya. Keinginan untuk didengar, karena manusia itu perlu yang namanya didengar atau ketika pikiran umat, gitu ya, perlu ada yang namanya sharing dengan teman, dengan rekan-rekan sekolah, dengan diskusi, ya. Banyak masalah di keluarga dan sekolah itu bisa ada sama dia sharing agar bagaimana sama-sama menemukan solusi dari permasalahan yang ada. Kebebasan di sini adalah mandiri, memiliki pilihan, bersepakat baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Jadi tidak dikekang. Ya, kurang teh yang mau jadi kurang menentukan. Ya, itu yang namanya kebebasan mandiri. Kita lakukan beasiswa mandiri. Mau di sekolah mah tidak ada teh. Dari ke sekolah baju milih-milih kadang ada kelas sunnah kelas iman baju teh dah kena disakeun ka maman dah sekalian dina meja pakai posisi itu harus kita lakukan secara konsisten. Jadi jangan berharap kita kepada anak-anak kita, kepada anak didik kita maupun anak kita sendiri melakukan perubahan itu secara langsung tidak bisa, harus secara bertahap dan kita juga memberi contoh. Ya, maka perkembangan dan perubahan akan terjadi tanpa disadari. Kesenangan, bermain, humor, antusiasme, tertawa itu juga sangat dibutuhkan. Ya. Tidak semua hal-hal yang serius tanpa adanya humor. Ini kayak istilah serius tapi santai. Dan dalam pembelajaran juga harus diselingi dengan pembelajaran kayak ice breakingnya, permainan tepuk tangan, senam senam jari itu biasanya sangat berpengaruh. Kalau siswa terus ngantuk, kita harus langsung cengkak tidak. Nah itu 5 kebutuhan dasar manusia. Ada yang kesenangan, bermain, humor, antusiasme, tertawa. Nah kadang orang mau nyetel HP, nah YouTube, Instagram, sok mencari apa lucu, ya, untuk mereplace pikiran orang penat. Nah, dengan tertawa tidak akan hati teh, sama betulnya, sama pelong. Motivasi perilaku manusia. Nah, dalam motivasi setiap perilaku yang dilakukan oleh manusia itu ada 2 penyebabnya, ada dua faktor. Satu faktor ekstrinsik, yang kedua faktor intrinsik. Untuk ekstrinsik ini untuk menghindari ketidaknyamanan umat, rasa takut akan hukuman yang menyebabkan perilakunya seperti itu. Ya. Untuk mendapatkan imbalan penghargaan, pertama jelas faktor dari luar, bukan dari diri. Terus ada juga intrinsik, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi jelas memang diri mana kayak seperti itu. Mendengar PR, datang apapun dengan PR langsung kumpul, ya. Bukan ingin mendapat pujian dari guru, bukan takut akan hubungan, tapi memang sudah terbiasa tanggung jawab diri terhadap kewajibannya. Itu unsur intrinsik. Dan ini bisa terjadi jika adanya proses pembiasaan. Ya. Jadi tidak semata-mata siswa itu mengalami motivasi perilaku secara intrinsik tanpa ada rangsangan dari kita. Ya. Dari lingkungan, ya. Dari dirinya sendiri motivasi itu akan tumbuh. Nah, sekarang kita ke posisi kontrol dulu. Ada 5 posisi kontrol dulu. Di posisi kontrol dulu ini merupakan bentuk perilaku kita sebagai guru atau cara kita sebagai guru ketika menghadapi situasi yang membutuhkan kita menyelesaikan masalah tersebut. Ya. Di sini ada posisi kontrol sebagai penghukum.
kemudian ada membuat merasa bersalah, kemudian ada posisi kontrol sebagai teman, ada sebagai pemantau, ada sebagai manajer. Ini 5 komponen adalah sebuah perilaku kita untuk menjawab permasalahan yang ada di lingkungan sekolah. Posisi kontrol sebagai penghukum, biasanya untuk penghukum itu menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Yang fisiknya umum. Ayo pergi buru-buru. Nah, ayo benar itu buru-buru kamu. Saya. Nah, tapi benar paling di sini buat kalian. Ada harus terkenging gitu nya. Itu fisik maupun verbal. Nah, orang yang menjalankan posisi penghukum, ya, senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan lebih dalam lagi. Nah, setelah tidak sadar, sebetulnya mayoritas masuk ABOG masih menggunakan memposisikan diri tadi sebagai penghukum. Udah keluar. Kenapa? Saya berada di satu. Artinya, ya itu spontanitas, ya, karena memang si anaknya tidak ada, belum tertanam unsur prinsipnya. Perilakunya dapat berubah ketika dia ada unsur ekstrinsik itu harus ada bangun jadi berpakir sebagai hukuman. Jadi belum tertanam unsur prinsipnya. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata seperti ini. Padahal aturan saya atau awas, ya, masih sering hanya ayo dengan teori mah gampang tapi apa sih berbagai sesuatu beda karakter itu ada sebab akibat. Ya, ada sebab akibat. Lalu kamu selalu saja salah. Dunia kata-kata itu bukan nama. Nyalakan gitu ya kata-kata itu. Jadi guru seperti ini senantiasa percaya bahwa satu cara agar pembelajaran bisa berhasil yaitu cara dia. Karena posisi penghukum ya. Cekurang berpikir guru ngawara ada posisi hukum. Selanjutnya membuat merasa bersalah. Posisi ini biasanya guru akan bersuara untuk lebih lembut. Ya. Membuat merasa bersalah akan memberikan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau bela diri. Nah, sebetulnya jika dilihat narasinya hukum dan membuat merasa bersalah seperti lebih kejam menghukum. Padahal dampaknya bisa jadi membuat merasa bersalah lebih berdampak. Karena apa? Membuat dirinya merasa bersalah. Tidak ada orang yang miskin, ibu guru kalau tinggal mau berbuat saya mau jadi misalnya yang berkepanjangan. Itu menurut para psikolog akan lebih berdampak membuat masalahnya. Karena yang keluar dengan lembut akan seperti ini. Ibu sangat kecewa seperti dengan kamu berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, kata-katanya bisa ayat udah hasilnya pakai sepatu nanti sendal misalnya nanti kita sekir kamu seberapa kali di masih antara pengembangan sendal sekolah kalau kami bisa sebar ke bapak kepala gitu ya. Kan menanamkan rasa bersalah terhadap siswa karena abdi dicarikan ke kepala sekolah gara-gara anak tersebut, maka dia timbul rasa bersalah. Ya. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Jadi ya adalah positif dan negatif. Walaupun ada positif negatif, ini juga ada positif negatif. Ya, jadi tidak ada yang mutlak ya dalam suatu teori. Sebenarnya tidak ada yang mutlak. Nah, posisi kalian sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, pendekatan. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Jadi setiap posisi kelompok ada positif negatifnya. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Jadi posisi sebagai teman
akrab saling murid ya. Tapi dijelaskan ada hubungan apa positif dan negatif. Contoh kasus misal, tapi ingat ya, guru-guru kita banyak yang menggunakan posisi kemana itu bagus untuk lebih merangkul anak. Baik ada ulang dikasih murid lebih baik udah ketemu pakai orangnya. Tapi apa negatifnya? Ketika kita tidak memperhatikan anak tersebut, dia akan merasa kecewa. Lu sih mau kalau kalian bisa diambil, bisa boleh masih itu. Kadang-kadang ada yang gitu kan. Kadang-kadang dia pak, siswanya dianggap guru tekolor. Ya, karena ada kesan ya. Jika memposisikan sebagai teman, karena kita sudah dekat, harus itu pasti bapak yang tulus. Contoh kasus kembalinya, Padiki ambil langsung, karena kuliah beratnya, udah nanya di mana, ya, udah 50 ya, udah dari panggilan, siapa yang lain itu, bisa kan? Ketika Padiki menolak ajakan tersebut, nanti rasa kecewa, boleh kalian jadi Pak Agus nanti ya, bisa pasnya Pak Abi, boleh dia oke sok program teh jalan dan di mana ya, itu karena sudah dekat dengan kita, jadi dia bisa mengeluh bandingkan dengan guru yang lain, itu negatifnya. Tapi ada juga positifnya, anak-anak dekat dengan kita. Jadi kita tidak bisa memilih orang yang bagaimana, disesuaikan dengan kondisi situasi orang dan karakter siswa. Karena setiap posisi kontrol. Bukan apa disesuaikan dengan kontrol. Ya, posisi kontrol gitu. Jadi disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan toleransi. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi memantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Sebagai seorang yang menjalankan posisi memantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, peraturannya apa ya? Apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa? Ini yang sudah kamu bangun, tidak ada. Ya, kamu sudah melanggar ini, berarti kamu tahu kan konsekuensinya. Nah, jadi pemantau sudah dipantau. Jadi pemantau itu melakukan tindakan berdasarkan data, berdasarkan aturan. Dia melanggar itu berarti aturan ini yang sudah dilanggar. Jadi memang dilakukan pemantau. Pemantau berdasarkan data. Manajer takosir anu bidang seluruh guru, dan memang dianjurkan bahwa seorang guru itu mampu memposisikan sebagai manajer. Dari teori menurut saya agak hasil manajer itu dapat, tapi kadang karena tidak semua punya batas sabaran menghadapi murid, kadang gampang menghukumnya, gampang memulai, misalnya penyarekan, asal punya apa urut itu. Tetapi kita dalam disiplin positif, dalam paradigma baru pendidikan, kita diarahkan bagaimana memposisikan kita sebagai manajer, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Ya, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, di dasar posisi seorang manajer, guru akan berkata, apa yang kita yakini itu kembali ke keyakinan kelas. Ya, nanti akan kita bahas apa itu keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Ya. Jadi guru itu membimbing anak dan juga memberikan solusi dari perbuatan atau perilaku ketika anak-anak berbuat kesalahan. Ya. Bisa ada kesalahan di lingkungan sekolah, ada kesiangan. Kita di posisi manajer tidak menghukum, tidak, tapi memberikan solusi kesempatan. Mungkin kamu ada alasannya kenapa kesiangan. Pak itu membantu uang diri misalnya. Nah kita udah enggak main dapat. Lalu kita beri solusi dan manajer sama. Kamu
setelah ini masih anak-anak akan ada problem. Nah, 5 posisi kontrol ini nanti akan dihubungkan dengan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu nanti akan dibahas berupa dialog. Yang akan dilakukan oleh guru. Ya. Nah, ini ada kutipan contoh guru ketika menerapkan 5 posisi kontrolnya hebat. Kontrol. Mana? Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Brian Dawson dan contoh penerapannya. Posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi tersebut biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan membunuh. Pertemuan bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan berupa dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya ibu absen? Ini kan sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf.
pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya udah bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kencang Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Nah, Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Nah, sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nah, ini yang bagus. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa taruh alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini?
Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau kalian lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Aren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai alarm kapan nih Aren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Itu contoh penerapan posisi guru, Pak. Dosen. Karena posisi guru dalam menerapkan posisi guru sebagai 5 pantau posisional ya. Karena tadi pengukur, kemudian membuat masalah salah, teman, memantau, dan juga teknik manajer. Nah, kira-kira kita sudah selesai pernah berada di posisi yang mana? Rata-rata itu, mayoritas ketika ada sesuatu yang bermasalah, kita memposisikan sebagai ini. Ya. Antara pengukur dan pembuat masalah. Harus bisa Pak. Kami lagi mesti menyadarkan diri bahwa Abi masih memposisikan sebagai pengukur, setelah membuat masalah. Saya sudah malu, aja. Emosi kan? Emosi itu tergantung bagaimana salah yang kita hadapi. Contoh misalnya kemarin Pak Mamat dia juga yang kamu mulai dicakar itu, dan kamu dia tuh kasih, iya masih kabar kamu. Asal kepada kamu itu, yakin malah itu masih refleks, iya, iya. Teori itu memang ada positif dan negatifnya. Tadi pagi-pagi bapak kepala kemudian murid kata kepada aku, dan ngomong dia tuh, kasih bantu ayo di mama kamu jadi masuk. Mama kita mau diwani selupatan, ya, dengan diwani selupa, kurang kasihkan refleks. Sebentar, ayo masuk gitu. Ya, terkadang itu pun diperlukan. Kenapa? Karena mayoritas siswa kita belum memiliki unsur intrinsik dalam dirinya, masih mengedepankan faktor ekstrinsik. Budak di laluan, ya budak kalau pada wanita, ada orang di luar dan sangat anak belum mesti jalan, ya, karena memang dirinya belum menyadarkan bahwa tanggung jawab sebagai murid itu hormat kepada guru, dia mendapat hormat, ya, itu belum terbangun. Ya. Kita sepakatlah sama semuanya masih mayoritas memposisikan sebagai pengukur. Ya. Karena situasi kita memang masih diharuskan adanya posisi namun dalam budaya positif ini kita sama-sama belajar memposisikan kita ya manajer bisa sebagai manajer. Ya. Itu pun dengan karakter anaknya. Makanya di awal tadi prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi ya. Buat pembelajaran secara berkelompok, bertemu dengan anak-anak, dan juga harus adanya keyakinan kelas. Ya. Karena situasi di kelas kompleksnya tidak bisa diprediksi, gitu ya. Contoh pendapat posisi nomor 40 tadi sudah ada dalam video ya. Ini sepintas saja. Ini kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Kalau memakai posisi penghukuman, ya kita tanya sudah berulang hormat, bendera selama sejam misalnya, atau berdiri di depan, ya, karena tidak memakai atribut. Hukum memang seperti itu.
keras. Kalau membuat merasa bersalah itu kembali lagi bagaimana supaya si anak teh sangat-sangat memposisikannya bersalah pisan, gitu ya. Adanya kesalahan terhadap diri. Ya. Berapa kali kata-katanya ya, berapa kali bapak harus untuk kamu selalu saja mengecewakan ibu, gitu kan? Dan tadi seperti sebenarnya yang sudah ada di video. Ya. Teman, kalau teman ini, ayo dong ikuti aturan sekolah, bantu ibu ya. Sekali gini, karena ada di akhirnya suara ada kata-kata seperti itu, itulah tidak apa-apa. Kemang kali-kali jadi karena sebetulnya kita sebagai teman. Kadang ada juga yang memposisikan posisi kita sebagai teman, ya. Karena sebetulnya pembelajaran menjadi guru yang berhasil itu bukan guru harus CGP, PPG, ya sebetulnya. Tapi guru yang dinantikan oleh siswa misalkan guru berhasil. Jadi guru hari ini sekolah nggak ada kemana. Jadi dinantikan. Itu ayat guru yang harus. Jadi guru yang berhasil itu bukan dari S2, S3, tapi guru yang dinantikan kehadirannya oleh siswa. Ya. Bahkan ada kasus di sekolah, di sebuah kelas mengakhiri pembelajaran itu mereka belum mau, masih pengen lanjut. Itu bukti pembelajaran sudah lulus dan hasil untuk mengelola pembelajaran. Yang ini ujung-ujung itu, ya, karena yang bisa lulus dan itu tidak HUI, ya, tidak istirahat, ya. Jadi kita koreksi sama-sama, berarti kita sama-sama belajar bagaimana menerapkan konsep pembelajaran berpihak pada murid, ya. Jadi akhirnya pembelajaran murid berpihak pada murid, ya. Ini waktu namanya murid atau murid berpihak kepada guru, otoriter yang diterima ulang, ya. Sama ya sebenarnya. Nah, selanjutnya keyakinan kelas. Keyakinan kelas harus diyakini dengan aturan. Nah, aturan misalnya aturan yang kita itu ayat aturan, kan, dibuat oleh satu pihak, ya, dan harus dituruti tanpa pandang bulu. Kalau keyakinan kelas itu dibuat secara bersama-sama, kesepakatan kelas. Bisa di kelas teh namanya dibuatnya membuat kesepakatan kelas supaya tertib. Ya kalau waktu misalnya apa? Ya jadwal pikir, namun terpikir, namun buku mana? Itu kesepakatan kelas. Jadi bukan aturan. Kalau kesepakatan kelas itu berarti keyakinan kelas itu berarti mereka sudah yakin bahwa tindakannya ketika melanggar, oh saya melanggar keyakinan kelas yang ini, bisa ada uang kelas 1.000, 1.000 misalnya, terus 2 minggu berarti kenaikan kelas berarti ketika terjadi oleh guru keyakinan kelas apa yang dilanggar oleh kamu, oh saya melanggar tidak membayar uang kelas selama 2 minggu karena membayar kelas sudah disepakati bersama oleh semua siswa misalnya. Itu keyakinan kelas, beda dengan aturan. Ya. Keyakinan kelas misalnya pulang sekolah harus membersihkan dulu kelas misalnya. Itu keyakinan kelas. Jadi bukan guru yang membuat sepihak aturan untuk diterapkan pada siswa, ini siswa yang sama-sama membuat aturan. Misalnya DPR oleh kelas plano, siswa semuanya menulis pengen aturan apa aja nih, siswa yang mau tulis masing-masing nanti DPR di karton, DPR. Nanti kadang suka lucu ya. Yang jajan nanti misalnya, tapi itu bisa ditampung, berarti mereka inginnya mempelajari peraturan yang seperti ini. Makanya disebut sebagai keyakinan kelas, bukan aturan kelas. Pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak, maksudnya kadang tidak tertulis, aturan tidak tertulis, jadi ada yang bersifat abstrak, ada yang tertulis. Biasanya ada pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak, ya. Jadi kamu sudah seperti, jadi sudah dikatakan sudah dari siswa malah akan
terhambat dan terlalu banyak keyakinan yang diterapkan. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Ya, jadi karena keyakinan kelas berarti kesepakatan sama harus berkontribusi seluruhnya. Nah, kalau tadi 5 posisi kontrol, sekarang ada segitiga restitusi. Ini ada hubungannya. Posisi kontrol sama posisi urang, memposisikan urang kayak gimana? Kalau segitiga restitusi, proses dialog urang mahasiswa menggunakan sistem yang mana? Ada beberapa posisi kita ketika memposisikan sebagai posisi dialognya ada 2 sisi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ada ketiga restitusi yaitu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kalau tadi posisi kontrol, berarti posisi kontrol sebagai manajer. Berarti kita ketika menghadapi permasalahan, selain menggunakan posisi kita sebagai manajer, cara dialognya menggunakan konsep segitiga restitusi. Ya. Jadi kesemata-mata orang menggunakan masalahnya langsung diklaim, udah dipilih, tapi ada alurnya, ada stabilitas, bukan menanyakan apa, tapi alasan kenapa membuat salah. Ya. Validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan berarti menanyakan keyakinan apa yang sudah kamu lakukan, gitu. Ya. Segitiga restitusi menstabilkan identitas. Ya. Biasanya kata-kata mulai bermasalah kamu memakai menstabilkan identitas kamu kelas yang pernah melakukan ini, ya kamu dapat. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi saya udah baik lah. Kalau lagi Bapak pernah itu misalnya kata-kata kamu menggunakan segitiga restitusi. Validasi tindakan yang salah. Kadang-kadang cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kalau kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ya. Jadi bertanya dulu alasan Anda melakukan sesuatu itu kenapa. Kemudian menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati? Ya. Lalu kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu intinya segitiga restitusi ini merupakan sebuah dialog yang dilakukan oleh guru dalam menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan siswa. Ya. Kalau tadi komposisinya 5 kontrol, sekarang segitiga restitusi. Jadi percakapan antara guru dan siswa untuk menyelesaikan permasalahan. Contohnya seperti ini. Segitiga restitusi yang pertama, menstabilkan identitas. Di sini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ya, orang kayak kata-kata pun dan bapaknya pernah melakukan itu. Itu adalah proses dari prinsip menstabilkan identitas. Kata-kata itu biasanya seperti ini, baik berbuat salah itu wajar, bukan wajar, kurang ya. Berbuat salah itu wajar, atau tidak ada manusia yang sempurna. Wajar masalah itu mah, memanggil wajar pada itu, atau misalnya ibu bapak juga pernah melakukan itu, atau ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Itu ciri menstabilkan identitas. Jadi tidak langsung menyalahkan siswa. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip bahwa
setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Ya. Jadi mereka melakukan kesalahan yang tidak salah, tidak mungkin ada sesuatu yang diinginkan, tidak mungkin ada kebutuhan yang ingin dia capai. Ya. Salah satu pertanyaan ya untuk seorang guru, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Ya. Kayak budak membelian yang sering, orang kalian membelian itu ceritanya ada. Ada situ melakukan bapak orang lain misalnya. Nah, itu alasannya berarti si kita membelikan budak itu sebab bapak nanti payok ada sebabnya. Ya. Nah, di sini paling tidak ada yang salah. Kamu melakukannya karena mempertahankan hal yang penting bagimu. Ya. Kamu paling bangga karena melindungi sesuatu yang penting bagi kamu. Ya. Jadi tidak mungkin siswa ujung-ujung melakukan kesalahan karena ada sebabnya. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Ya. Ini segitiga restitusi yang ketiga. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Ya. Apa keyakinan kelas kita? Jadi udah kesalahan melakukan kesalahan hanya dulu apa keyakinan kelas kita? Dia pasti menjawab jika sudah ada dukungan keyakinan kelasnya. Nilai apa yang telah disepakati bersama? Misalnya saling menghargai, saling menyayangi atau teman. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Macam dilatih saling menyayangi, tertawa bersama, menjalankan bersama, ya. Aku ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi segitiga diskusi itu mengharapkan guru mampu menjawab kebutuhan siswa, mampu mengantarkan siswa menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Jadi bukan semata-mata guru menyalahkan satu pihak terhadap siswa. Contoh video penerapan segitiga diskusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan David Lawson berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleason. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Guru dan Bapak Guru berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama tidak ketemu Sarah. Kenapa hadir di sini? Kesel Pak, saudara. Masa aku dikatain kurang fitnah Pak? Ya aku marah Pak. Aku dari dikatain di depan kelas, saudara. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu.
Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya memakai mereka lah Pak. Soalnya saya bisa bukan dia dan teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena satu alasan tertentu kan? Iya, saya belum saja Pak. Ya saya tidak bisa. Masa saya dituduh fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Sudah benar sekali Pak. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, Pak. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang berkaitan di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Nah, itu contoh penerapan segitiga diskusi. Ada yang pernah memperhatikan ini segitiga diskusi? Seperti kita mendengar pencermatan anak, ya. Sering kan kita akan mengadu, masih cuma di portfolio. Nah, kita belajar menggunakan prinsip segitiga diskusi. Walaupun sulit, memang ketika kita berusaha menanamkan segitiga diskusi ini, perlahan akan berdampak. Oh, ternyata seperti ini cara penyelesaian masalah anak. Ambil lihat terang, kayak apa ketika kita menghadapi anak tadi, ya. Dimulai dari memposisi kontrol dulu, kemudian membuat keyakinan kelas, dan juga dialog dengan cara segitiga institusi, menstabilkan identitas, ya, menanyakan keyakinan, validasi tindakan yang salah. Itu jika diimplementasikan kepada siswa, maka upaya berubah paradigma baru dalam pendidikan kita akan berbuah baik, ya, akan tertanam disiplin positif yang sehingga nanti jika sudah tertanam secara konsisten akan membentuk sebuah budaya baru, ya. Kita sama-sama tahu ya budaya positif di sekolah kita khususnya, tidak hanya di sekolah kita, di sekolah yang lain pun kendalanya sama, karena memang kita hidup di era seperti ini, jadi hampir sama lah permasalahannya. Makanya ditawarkan budaya disiplin tadi, memposisi kontrol guru, kemudian keyakinan kelas, dan juga segitiga diskusi. Baik, sebelum diakhiri, mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu atau mau bercerita tentang menjalankan posisi ini. Boleh, jika ada yang ingin bercerita atau bertanya silakan sebelum diakhiri. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya sedikit bercerita banyak kejadian di seperti pembelajaran elaborasi yang dilakukan secara berkelompok. Ternyata itu ada efek positifnya, ada pula efek negatifnya. Efek positifnya setiap materi pelajaran yang saya sampaikan, mereka saling berhubungan, keterkaitan, bahkan ada interaksi dan proaktif.
Tapi ada efek buruknya itu kalau ada istilahnya pertentangan atau ada istilahnya percekcokan itu biasanya satu orang itu tidak masuk pada kelompok tersebut, yang diasingkan lah, seolah-olah jadi diasingkan. Itu banyak kasus-kasusnya itu seperti kalau di kelompokan itu kasus-kasusnya itu ada di perempuan. Contohnya di kelas 5 juga ada, di kelas 6 juga ada. Nah, untuk untuk mengetahui masalah mereka, saya itu selalu berkomunikasi dengan siswa yang mengasingkan dan dengan siswa yang mengasingkan satu orang itu. Ya seperti itu. Memang betul Pak Muhammad, terima kasih dari ceritanya. Memang kejadian sering di kelas manapun, di kelas 6 kelasnya juga sama. Ada siswa yang tidak asing sebenarnya. Pada masa ada sedang memikir dan dalam baik. Kadang-kadang gitu. Karena ketika diberi kelompok sudah jelas beri kelompok nanti pilih memang itu perlu penanganan. Kita harus hadir dalam kelompok tersebut, identifikasi permasalahannya apa. Ya kan kita tadi memposisikan kita sebagai manajer dulu, kemudian menggunakan dialog dengan cara tadi ya, 3 garis itu saja. Tanyakan alasannya apa. Ya. Kemudian kita bisa hadir di tengah-tengah, beri kenyamanan anak supaya mau terbuka pada itu. Karena anak pun mau ditanya dulu, kami kita beberapa lagi saksian. Itulah pentingnya posisi teman juga penting. Jadi kita sebagai guru tidak bisa hanya fokus satu posisi kontrol. Jadi kita sebagai guru bisa mengkombinasi dalam satu kasus. Tidak hanya kita sebagai manajer saja, tapi kita juga perlu mengkombinasikan dengan yang lain. Menghukum, sebagai ilmuwan. Ya. Cara dialognya gunakan tadi prinsip 3 restitusi. Jadi kita bisa mengkombinasikan dengan penyelesaian posisi apa kita dalam masalah itu. Ya. Gunakan dialog yang baik dengan anak. Ya. Jangan sampai anak merasa takut terhadap guru. Ya. Jadi curhatkan guru teror dan memori anak pasti akan meningkat sampai dewasa. Tapi memori yang kami waktu itu kalau terbuka, ada mampu menampung aspirasi keinginan saya. Nah, ini siswa SD apalagi sering pasti terjadi hal yang demikian. Menganggap dirinya paling hebat, paling benar. Ulang teori batu. Kurang yang membandingkan satu orang siswa dan sertifikasi itu udah. Dari kelompok A kelompok T dan KW sekarang gitu. Jadi gitu. Jadi bisa orang posisikan diri orang. Mengapresiasi apa anak ingin berkomunikasi kepada kita, terbuka. Ya, segitiga restitusi. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah dicukupkan karena waktunya sudah terus diakhiri. Kira-kira maknanya apa?
ketergantungan, ada saling istilahnya saling timbal balik interaksi, ada sebab dan ada akibat. Kadang-kadang kita itu memberikan pendidikan pada anak, dan kadang-kadang anak itu memberikan pengalaman. Timbal balik ya. Bagus. Lain, bagus pengalaman. Memang timbal balik ya. Jadi dalam makna ini tersirat bahwa kebenaran itu tidak mutlak. Jadi siapapun ada orang dalam hidupnya mengajar-ajaran, padahal suatu momen ajaran itu perlu. Jadi kita mengarahkan anak jangan mendiskreditkan anak salah. Suatu saat anak pasti berbuat baik. Jadi karena anak pada masa perkembangan, jadi setiap kelakuan anak yang buruk tidak selamanya buruk, sadar perubahan. Ya. Mungkin karena waktu sudah siap ya, untuk penyampaian aspirasi perubahan perilaku budaya positif yang saya sampaikan mungkin disebutkan saja sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan guru bersama kepala sekolah yang berkenan hadir sampai akhir. Atau mohon Bapak mudah-mudahan pada saat di akhir. Mudah-mudahan biasa mengikuti program mulai dokter yang diselenggarakan oleh Kemendikbud. Kali kedua kali ini ada Dewan Guru bersama kepala sekolah atas kehadiran dan waktu luangnya hari ini. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.